Setelah kita membahas anggaran pembelian persediaan bahan baku, sekarang kita akan membahas anggaran ketiga dari anggaran bahan baku, yaitu anggaran persediaan bahan baku. Jadi anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan atau masih tersisa sebagai persediaan di akhir periode. Jadi anggaran ini hanya mencatat persediaan akhir bahan baku saja, karena yang dilihat adalah bahan baku yang masih disimpan atau belum digunakan untuk proses produksi. Nah, untuk anggaran persediaan bahan baku ini sendiri, penyusunannya itu dipengaruhi oleh sistem penilaian bahan baku, yaitu ada FIFO, first in first out, lalu ada LIFO, last in first out, lalu ada average. Jadi secara kuantitas sebenarnya untuk anggaran persediaan bahan baku ini mau metode FIFO, LIFO, average itu kuantitasnya sama. Yang membedakan apa? Jumlah rupiahnya, karena harga yang akan kita gunakan waktu menyusun anggaran persediaan bahan baku itu akan berbeda-beda, tergantung. Kalau kita mau pakai metode FIFO, berarti harga persediaan bahan baku yang akan kita gunakan itu adalah persediaan bahan baku yang masuk pertama kali, itu akan digunakan untuk proses produksi. Nah, nanti persediaan akhirnya adalah sisa bahan baku yang belum digunakan. Kalau metode LIFO berarti untuk proses produksi bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku yang masuk terakhir kali. Maksudnya di sini adalah harga yang kita gunakan ya. Nanti begitu aktualnya bahan baku yang digunakan ada bahan baku yang pertama kali masuk itu nggak masalah. Tapi untuk pencatatan harganya itu adalah harga bahan baku yang masuk di akhir, itu digunakan duluan untuk proses produksi. Nanti yang menjadi persediaan akhir adalah sisa bahan baku yang belum digunakan untuk proses produksi. Nah, kalau average itu harga yang digunakan adalah harga weighted average-nya atau harga rata-rata tertimbangnya. Nah, untuk anggaran persediaan bahan baku ini dia dapat dihitung dengan cara kuantitas persediaan akhir dikalikan dengan harga. Nah, jadi untuk kuantitas persediaan akhir untuk metode FIFO, LIFO, average itu akan sama saja. Yang berbeda adalah harga di sini. Jadi kenapa sama saja? Karena produksinya kan menggunakan jumlah yang sama bahan bakunya di sini. Jadi kalau produksinya menggunakan jumlah yang sama, berarti jumlah persediaan akhir bahan bakunya pun juga akan sama saja. Lalu untuk membuat anggaran persediaan bahan baku umumnya akan terlebih dahulu dibuat kartu persediaan. Untuk apa? Untuk memudahkan mengetahui mana bahan baku yang digunakan dan mana bahan baku yang menjadi persediaan akhir selama proses produksi. Nah, ingat ya, ini harganya yang lebih kita tekankan. Aktual penggunaan proses produksinya itu bukan menjadi permasalahan di bidang anggaran ini. Itu adalah masalah di departemen produksinya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, setelah penyusunan anggaran pembelian bahan baku A, ini masih soal yang sama ya, lanjutannya ya. PT Altekom selanjutnya akan menyusun anggaran persediaan bahan baku dengan berbagai metode, antara lain FIFO, LIFO, dan average. Jadi kita akan menyusun anggaran persediaan bahan baku ini 3 metode, berarti akan ada 3 anggaran persediaan bahan baku. Langsung kita ke Excel ya. Nah, ini kita bikin terlebih dahulu kartu persediaan bahan bakunya. Kartu persediaan bahan baku. Nah, di sini ada bulannya, data bulan. Lalu di sini pembelian bahan baku. Lalu di sini ada kuantitasnya, ada price atau harga, ada totalnya dalam rupiah ya. Kemudian di sini ada pemakaian bahan baku. Nah, di sini ada kuantitasnya, lalu ada harga, ada totalnya. Lalu di sini ada saldo bahan bakunya. Jadi saldo atau persediaan bahan bakunya ya, di sini ada sama kuantitas, price, dan totalnya. Nah, oke, di sini kita lihat terlebih dahulu ya. Ini kita merge dulu. Lalu di sini kita merge dulu. Nah, sekarang untuk bulan pertama, bulan Januari, kita lihat terlebih dahulu saldo di bulan Januari itu atau persediaan awal di bulan Januari itu ada nggak di sini. Nah, kita ambil persediaan awal
bulan Januari. Nah, ini ya 12.000. Lalu harganya berapa? Kita cek di soal ya. Harga persediaan awalnya ada di sini. Harganya adalah Rp400 per kilogram. Nanti di sini kita tulis 400. Berarti sekarang totalnya adalah kuantitas dikalikan dengan harganya. Nah, lalu di bulan Januari kita melakukan pembelian. Pembeliannya kita lihat di sini nih ya, kita beli 52.000 dengan harga 500, jadi totalnya adalah 26 juta. Nah, pembelian di bulan Januari akan menambahkan saldo bahan baku. Saldo bahan bakunya bertambah. Nah, sekarang untuk pemakaiannya kita cek. Pemakaian di bulan Januari itu butuh nih ya 54.000. Nah, untuk memudahkan di sini akan saya insert satu kolom ya. Nah, kita butuhnya berapa di bulan Januari? Butuhnya 54.000. Nah, karena ini metode awalnya, kita tuliskan saja di sini metodenya FIFO terlebih dahulu. FIFO. Nah, untuk metode FIFO di sini berarti yang pertama kali kita gunakan adalah yang pertama kali masuk, yaitu 12.000 dengan harga 400, totalnya 4.800.000. Nah, sekarang berarti untuk memenuhi 54.000 kita sudah menggunakan 12.000. Berarti sisanya berapa nih? Yang kita butuhkan untuk pemakaian itu adalah 42.000 bahan baku lagi. 42.000 kilogram bahan bakunya lagi. Nah, di sini harganya pakai harga yang di sini. Lalu berarti totalnya 42.000 dikali 500. Nah, sekarang persediaan akhir di bulan Januari berapa? Yang 12.000 ini kan sudah habis ya di sini. Nah, sekarang sisanya tinggal ini 52.000, yang kepakai baru 42.000. Berarti persediaan akhirnya adalah 52.000 dikurangi 42.000 dengan harga 500. Berarti totalnya adalah 10.000 dikali 500. 5 juta. Nah, ini persediaan akhir bulan Januari, berarti menjadi persediaan awal di bulan Februari. Nah, bulan Februari kita kita melakukan pembelian 65.000. Nah, 65.000 ini berarti menjadi saldo di bulan menambahkan saldo bahan baku di bulan Februari. Nah, ini untuk pemakaiannya kita butuh berapa sih sebenarnya? Kita cek ya. Kita butuh pemakaian di bulan Februari itu, nah ini 60.000. 60.000 karena metodenya adalah FIFO, yang kita gunakan pertama kali adalah si 10.000 ini. Nah, lalu butuh berapa lagi? 60.000 kurangi 10.000. 60.000 dikurangi 10.000 masih butuh 50.000 lagi. Kita ambil dari mana 50.000 ini? Kita ambil dari bahan baku yang kita beli di bulan Februari dengan harga 600. Berarti totalnya adalah 50.000 dikali 600, yaitu 30 juta. Nah, sekarang saldonya nih, persediaan akhirnya. Yang 10.000 sudah habis di sini. Nah, sisanya adalah 65.000 dikurangi 50.000. Harganya 600. Kemudian totalnya kita kalikan 9 juta. Nah, ini persediaan akhir bulan Februari menjadi persediaan awal bulan Maret. Sekarang kita ke bulan Maret. Bulan Maret kita melakukan pembelian. Ini dia, pembelian 73.000. Dengan harga 550, totalnya 40.150.000. Lalu di sini kita butuh untuk pemakaian 75.000. Lalu di sini saldo untuk bulan
Maret, berarti saldo awal 15.000, nambah lagi 73.000 di sini. Nah, sekarang karena Vivo, kita akan terlebih dahulu pakai ini 15.000. Lalu ini harganya 600, totalnya 9 juta. Berarti kita butuh untuk pemakaian lagi sebesar 75.000 dikurangi 15.000. Harganya berapa? Harganya 550. Totalnya 60.000 dikali 550. Nah, sekarang saldonya persediaan akhirnya sekarang tinggal berapa nih? 15.000 yang di sini sudah habis dipakai. Sisanya 73.000 yang baru kepake 60.000. Berarti 73.000 dikurangi 60.000. Harganya berapa? Harganya 550. Lalu ini sama dengan kuantitas dikali dengan harga. Nah, ini adalah saldo akhir di bulan Maret menjadi saldo awal di bulan April. Sekarang kita ke bulan April. Bulan April kita melakukan pembelian sebesar ini ya, pembelian di bulan April 100.000 dengan harga 500, totalnya 50 juta. Kemudian pemakaian di bulan April ini ya, 99.000. Nah, di sini berarti saldonya bertambah. 100.000 saldonya bertambah. Nah, metode Vivo berarti yang kita gunakan pertama kali ada 13.000. Nah, untuk sisanya kita butuh lagi 99.000 dikurangi 13.000. Kita butuh 86.000 dengan harga 500. Totalnya 86.000 dikali 550. Nah, sekarang saldo akhirnya atau persediaan akhir dari bahan bakunya 13.000-nya sudah habis di sini. Berarti yang tersisa hanyalah 100.000 dikurangi 86.000. Harganya 500. Lalu berarti totalnya 14.000 dikali 500, 7 juta. Sekarang ke bulan kelima. Kita melakukan pembelian sebesar ini, pembelian di bulan kelima 103.000. Lalu dengan harga 600, totalnya 61.800.000. Lalu untuk pemakaiannya ini butuh 105.000 yang terpakai. Lalu berarti saldonya sekarang bertambah dengan adanya pembelian. Metode Vivo berarti di awal dulu yang kita pakai 14.000. Sisanya kita butuh lagi 91.000, harganya 600 yang di sini. Berarti totalnya 91.000 dikali 600. Nah, sekarang saldo akhirnya 14.000 sudah habis di sini. Berarti tersisa 103.000 dikurangi 91.000. Lalu harganya 600. Di sini maaf. Ini sama dengan 12.000 dikali 600. 7.200.000. Sekarang di bulan terakhir, bulan ke-6, kita melakukan pembelian sebesar 111.000 dengan harga 650, totalnya 72.150.000. Berarti pembelian ini akan menambah saldo bahan baku. Nah, ini dia. Lalu sekarang pemakaiannya butuh berapa sih? Kita lihat ya, pemakaian. Ini dia, pemakaiannya di angka 108.000. Vivo berarti kita pakai dulu yang first in 12.000. Lalu sisanya 108.000 dikurangi dengan 12.000 dengan harga 650. Berarti totalnya adalah 96.000 dikali
650. Nah, sekarang persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya 12.000 udah habis di sini, berarti hanya tersisa di sini 111.000 dikurangi 96.000. Harganya berapa? Harganya 650. Lalu totalnya berarti 15.000 dikali 650. Nah, ini adalah kartu persediaan kita. Kalau kita totalnya berarti kita melakukan pembelian sebanyak ini ya, kita melakukan pembelian sebanyak 504.000. Oh, ini harga nggak perlu dijumlah ya, karena harga berbeda-beda, bukan akumulasi, dengan total biaya pembelian 289.100.000. Nah, lalu kita pakai 501.000 dengan biaya pemakaian 284.150.000 dengan persediaan akhir 15.000, harganya 650, dan total persediaan akhirnya nilainya adalah 9.750.000. Nah, ini barulah kartu persediaan bahan baku. Sekarang yang mau kita buat adalah anggaran persediaan bahan bakunya. Anggaran persediaan bahan baku. Ini adalah bulannya. Bulan ada bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu ini adalah totalnya dalam semester ya. Totalnya persediaan kan posisi ya, jadi tidak perlu di total. Kalau total nanti double counting. Lalu di sini yang kita butuhkan di anggaran persediaan baku ini hanya kuantitas persediaan akhir saja. Persediaan akhir bahan baku. Lalu di sini ada harganya. Lalu di sini adalah jumlahnya atau totalnya. Nah, kita lihat di bulan Januari itu persediaan akhirnya ini ya, persediaan akhirnya adalah 10.000. Berarti harganya 500, totalnya 5 juta. Lalu sekarang untuk bulan Februari persediaan akhirnya ada di, lihat ya, ini Februari persediaan akhirnya berarti di sini ya 15.000 dengan harga 600 dan total 9 juta. Untuk di bulan Maret persediaan akhirnya yang di sini 13.000, lalu harganya 550 dan totalnya 7.150.000. Nah, lalu untuk persediaan akhir bulan April ini ya 14.000 dengan harga 500 dan totalnya persediaan akhir dikalikan harga itu adalah 7 juta. Lalu untuk bulan kelima persediaan akhirnya adalah di sini 12.000 dengan harga 600 dan totalnya 7.200.000. Dan di Juni persediaan akhirnya adalah ini ya 15.000 dengan harga 650 dan totalnya 9.750.000. Jadi inilah anggaran persediaan baku menggunakan metode FIFO. Nah, lalu kita akan membuat lagi kartu persediaan bahan baku menggunakan metode LIFO sekarang. Oke, di sini kita tambahkannya ini adalah FIFO. Sekarang kartu persediaan kita copy dulu di atas. Kartu persediaan bahan bakunya.
sorry ya, ini salah merge, harusnya bukan yang di sini, ini merge, ini yang di sini ya. Oke, kita copy terlebih dahulu untuk kartu persediaan bahan baku metode LIFO sekarang. Nah, ini metode LIFO. Salah ya, bentar. Ini metode LIFO. Nah, ini untuk bulan pertamanya masih sama ya, pembeliannya masih sama. Di sini harga beli juga sama ya, tidak terpengaruh oleh metode pencatatan persediaan bahan baku. Lalu totalnya di sini, selalu saldonya di sini untuk persediaan awal itu juga masih sama, yaitu 12.000. Harganya juga sama. Nah, lalu di sini pembelian bulan Januari menambah saldo persediaan di bulan Januari. Lalu di sini kita butuh untuk pemakaiannya adalah 54.000. Nah, ini karena di sini metodenya LIFO, berarti yang kita gunakan terlebih dahulu adalah yang terakhir kali dibeli itu yang di bulan Januari. Nah, di sini harganya juga sama 500. Berarti totalnya adalah 26 juta. Nah, sekarang sisanya 54 juta dikurangi 54.000 dikurangi 52.000 itu menggunakan harga persediaan awal, mungkin yang dibeli di tahun sebelumnya. Nah, sekarang totalnya menjadi 2000 dikali 400. Nah, persediaan akhirnya sekarang berapa? Persediaan akhir 52.000-nya sudah habis ya di sini. Berarti persediaan akhir tinggal yang di sini. 12.000 dikurangi 2.000. Lalu harganya 400. Totalnya 10.000 dikali 400. Nah, lalu pembelian di bulan Februari 65.000 dengan harga 600. Total uang yang kita beli ada 39 juta. Kemudian pemakaian untuk bulan Februari kita cek ya, itu adalah 60.000. Berarti pembelian bulan Februari menambah saldo persediaan bahan baku di bulan Februari dengan harga 600, totalnya 39 juta. Nah, ini metode LIFO, berarti kita ambil dari 65.000 ini. Nah, jadi di sini langsung aja 60.000. Ini sama dengan 60.000. Lalu harganya 600. Totalnya adalah 60.000 dikali 600. Nah, sekarang persediaan akhirnya berapa? Untuk yang 10.000 belum kepake ya. Berarti di sini menjadi persediaan akhir semua. Nah, lalu dari 65.000 yang baru kepake 60.000. Berarti ini juga menjadi persediaan akhir di bulan Februari. 65.000 dikurangi 60.000. 5.000 menjadi persediaan akhir di bulan Februari. Ini totalnya 5.000 dikali 600, 3 juta. Nah, di bulan Februari ini persediaan akhirnya sudah mulai ada dua tipe barang nih, dua tipe harga ya. Barangnya sama, bahan bakunya dua tipe harga, ada yang harganya 400, ada yang harganya 600. Nah, sekarang kita akan lihat lagi untuk bulan Maret itu dilakukan pembelian. Nih, pembeliannya 73.000.
Lalu untuk pemakaiannya 75.000. Karena LIFO berarti yang akan kita gunakan pertama kali itu adalah yang last in. Nah, kita lihat di sini last in-nya yang di sini ya, kita gunakan. Kemudian kita masih butuh 75.000 dikurangi 5.000. Harganya berapa? Harganya maaf. Kita belum menambahkan saldo persediaan bahan baku kita dari pembelian di bulan Maret. Nih ya. Nah, sekarang karena di sini last in, berarti yang kita gunakan pertama kali itu adalah persediaan yang barusan aja kita beli di bulan Maret. Nah, ini 73.000 dan kita masih butuh 75.000 dikurang 73.000 masih butuh 2.000 bahan baku. Nah, 2.000 ini ambil harga yang mana? Ambil harga terakhir, paling terakhir setelah 73.000 ini, yaitu yang 5.000 ini ya. Ini yang 5.000 ini adalah sisa pembelian di bulan Februari. Ini adalah sisa pembelian di tahun sebelumnya. Nah, ini kan dari sini kan dari tahun sebelumnya ya. Nah, ini berarti totalnya adalah 2.000 dikali 600. Sekarang persediaan akhirnya yang mana? 73.000 sudah habis. Nah, sekarang berarti masih ada 10.000 dan 5.000. Di sini masih ada 10.000. Lalu yang 5.000 itu tinggal 5.000 terpakai 2.000, tinggal 3.000 saja. Ini harganya 600. Lalu totalnya adalah 3.000 dikali 600, 1.800.000. Nah, persediaan akhir di bulan Maret ini ada dua harga juga ya. Sekarang kita ke bulan April. Bulan April itu pembeliannya 100.000. Lalu pemakaiannya 99.000. Nah, di sini mana pembelian di bulan April menambah saldo bahan baku. Nah, di sini ya. Sekarang last in first out. Berarti ini 99.000 semuanya bisa tercukupi oleh pembelian di bulan April. Nih, yang ini ya, berarti langsung aja 99.000. Lalu harganya berapa? Harganya yang 500 ini. Nah, lalu di sini berarti total pemakaiannya 99.000 dikali 500. Nah, sekarang persediaan akhirnya tinggal berapa? Ini masih belum terpakai. Lalu ini juga masih belum terpakai lagi. Nah, kita copy. Nah, sekarang yang 100.000 baru terpakai 99.000. Jadi masih ada sisa 1.000. Harganya 500. Berarti sekarang totalnya 1.000 dikali 500. Nih, 500.000. Inilah persediaan akhir di bulan April ya, dengan 3 macam harga. Sekarang kita ke bulan kelima, bulan Mei. Itu pembeliannya ada berapa unit? Ada 103.000 ya, dengan harga 600, dan pemakaiannya adalah 105.000. Sekarang pembelian di bulan Mei menambah saldo bahan baku. Nah, ini di sini LIFO, berarti yang kita pakai duluan adalah yang kita beli terakhir. Nih, sekarang pakai lagi, ini 103.000 masih kurang 2.000 ya. Kita ambil lagi dari yang di sini. Lalu sisanya 105.000 dikurangi 103.000 dikurangi 1.000. Kita masih butuh 1.000, kita ambil mana? 1.000 yang di sini sudah selesai, sekarang ambil yang di sini harganya.
totalnya 1000 dikali 600, yaitu 600.000. Nah sekarang persediaan akhirnya yang mana saja? Ini sudah habis, ini sudah habis yang di sini, berarti ini belum terpakai, ini baru dipakai sebagian. Ini masih ada. Nah lalu yang di sini yang terpakai baru 1000. Harganya 600, berarti totalnya adalah 2000 dikali 600. Nah sekarang menjadi dua jenis barangnya nih, dua jenis harga untuk persediaan akhir di bulan Mei. Sekarang bulan Juni, bulan terakhirnya, itu pembeliannya ada nih ya, 111.000. Lalu pemakaiannya butuh, ini dia 108.000. Di sini akan mengupdate saldo bahan baku 100.000. Sorry. Kok ngambil dari sini ya, pemakaian ngambilnya dari pembelian. Oke, sekarang untuk LIFO, berarti ini 108.000 bisa terpenuhi semuanya dari pembelian di bulan Juni. Jadi langsung aja 108.000 di sini. Lalu harganya 650, berarti yang terpakai itu totalnya 108.000 dikali 650, 70.200.000. Persediaan akhirnya mana saja? Ini belum kepake, ini kepake sebagian. Lalu di sini 111.000 dikurangi 108.000 dengan harga 650, totalnya adalah ini 3.000 dikali 650, 1.950.000. Nah sekarang kita totalkan, nih totalnya, ini kita jumlahkan. Nih ya, lalu pemakaiannya 501.000 dengan total pemakaian 501.000 dengan total pemakaian dalam rupiah 286.750.000. Nah ini adalah saldo persediaan akhirnya nih, ada 3 macam harganya. Ini kita copy ke bawah aja ya. Pas. Oke. Nah, ini baru kartu persediaannya saja. Sekarang untuk anggaran persediaan bahan bakunya, kita ambil dari sini dulu. Nanti kita adjust ya. Judulnya belum keambil ya. Ini dia, anggaran persediaan bahan baku, metodenya LIFO. Ini metodenya LIFO. Nah, sekarang untuk persediaan akhir ini akan berbeda nih nilainya, kita lihat ya. Oke, kita lihat persediaan akhir di bulan Januari. Bulan Januari ini ya, bulan Januari persediaan akhirnya ada 10.000. Nih dia. Harganya 400, totalnya 4 juta. Nah, di bulan Februari itu persediaan akhirnya ada, kita lihat di sini. Nah, persediaan akhir Februari itu sudah mulai ada 2 harga ya, yaitu 400 dan 600 di sini. Berarti kita ambil dua-duanya. Ini
sekarang berarti ini kita turunin ke bawah. Di bulan Maret kita lihat persediaan akhirnya. Bulan Maret ini ya, bulan Maret persediaan akhirnya yang di sini ya. Ada dua harga juga, yang 10.400 harganya dan 3.000 ada 600 harganya. Kita ambil dua-duanya. Nah, sekarang bulan keempat kita cek. Bulan keempat, di bulan keempat persediaan akhirnya ada 3 macam harga, malah dari 400, 600 dan 500. Berarti kita ambil di sini. Kita 3 itu lagi. Nah, sekarang bulan ke-5 kita lihat bulan ke-5 ya, ada berapa macam persediaan akhirnya. Ini bulan ke-5 ya, persediaan akhirnya ada 2, 10.000 dengan harga 400 dan 2.000 dengan harga 600. Kita copy 2 ya. Nah, sekarang bulan ke-6. Bulan ke-6 kita lihat ini ya, bulan ke-6 persediaan akhirnya ada 3 macam harganya, 400, 600 dan 650 harganya. Kita copy ke bawah. Nah, ini adalah anggaran persediaan bahan baku dengan metode LIFO. Nah, boleh dibikin dirinci seperti ini per harga, boleh juga kalau misalnya mau yang ringkasnya. Nah, di sini persediaan akhir bulan Januari 10.000 ya. Lalu di sini kita masih bisa nih bikin harganya yang 400 ini. Nah, lalu ini totalnya segini. Nah, lalu untuk persediaan akhir bulan Februari ini ada 10.000 dan 15.000. Nah, untuk harga kita kosongin, kita kasih tanda bintang saja karena harganya ada 2 jenis harga ya. Lalu totalnya adalah ini dan ini. Nah, lalu untuk bulan ketiga itu adalah 10.000 ditambah 3.000. Nah, ini juga harganya ada 2 jenis, berarti ini kita kasih bintang. Lalu totalnya adalah 5.800.000, 4 juta dan 1.800.000 ya. Bulan keempat kita lihat, bulan keempat ada 3 macam harga, 10.000, lalu 3.000 dan 1.000. Seperti biasa ini kita kasih bintang juga. Dan di sini totalnya adalah 6.300.000. Yang kelima, bulan kelima persediaan akhirnya adalah 10.000 ditambah 2.000. Ada 2 macam harga, kita kasih bintang. Lalu totalnya berarti total dalam rupiah ya, ini 5.200.000. Lalu di sini untuk yang bulan ke-6 10.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000. Nih kita kasih bintang. Lalu totalnya ada, nah biar jangan salah ini dalam rupiah, lalu harga dalam rupiah per kilogram, lalu persediaan akhir dalam kilogram. Nah, sekarang kita akan cek ya, kalau pakai metode FIFO dan LIFO. Ini kita hide dulu biar gampang, biar gampang membandingkannya.
Nah, ini ya. Nah, antara persediaan akhir metode FIFO dan LIFO itu jumlahnya kan sama nih, ini 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, 13.000, 13.000, 14.000, 14.000, 12.000, 12.000, 15.000, 15.000. Yang membuat beda apa di harga ini nih? Harganya beda karena ini harga yang dipakai adalah harga yang pertama kali masuk, ini adalah harga yang terakhir kali masuk. Total rupiahnya juga akan berbeda. Nah, itu untuk metode LIFO. Sekarang kita akan kembali membuat kartu persediaan dengan metode average. Kalau metode average ini lebih sederhana ya. Kita copy di sini. Ini kartu persediaan bahan baku average. Oke. Sekarang untuk bulan pertama. Oke, ini kita hide dulu ya biar gampang ngambil datanya. Ini dia, sampai di sini aja. Oke, sekarang di bulan Januari kita melakukan pembelian sebanyak ya 52.000. Harganya 500, totalnya 26 juta. Kemudian kita pemakaiannya adalah di sini 54.000. Lalu saldo persediaannya, saldo bahan bakunya di awal itu kita punya bahan baku 12.000 kg. Harga belinya 400, totalnya 4.800.000. Lalu pembelian di bulan Januari itu mengupdate saldo bahan baku di bulan Januari. Nah, sekarang karena di sini metodenya average, berarti di sini saldonya itu harganya yang di sini, harga bahan baku di sini merupakan weighted average dari bahan baku yang tersedia. Itu gimana cara nyarinya? Oke, caranya yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu kuantitasnya. Lalu di sini kita juga tambahkan total biayanya. Nah, sekarang harganya berarti rata-rata tertimbangnya, yaitu totalnya dibagi dengan kuantitasnya, yaitu 481. Ini kayaknya 0,25 nggak bulat ya. Nah, berarti di sini untuk pemakaiannya langsung aja nih 54.000, harganya ambil dari sini. Nah, berarti totalnya sekarang 54.000 dikali dengan 481,25. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang berarti saldonya berapa nih sekarang? Karena dia sudah weighted average, kita nggak lihat lagi nih satu persatu apakah ini yang pakai atau ini yang pakai. Jadi yang dipakai adalah sudah total yang ada di sini. Yang 54.000 ngambilnya dari di sini. Nah, sekarang berarti average persediaan akhirnya 64.000 dikurangi 54.000. Nah, harganya pakai yang di sini. Totalnya berapa? Di sini 10.000 dikali 481,25. Itu 4.812.500. Sekarang kita ke bulan Februari, itu pembeliannya di sini ya. Lalu pemakaiannya ini 60.000. Oke, di sini berarti pembeliannya ditambahkan di saldo. Lalu kita cari lagi nih harga rata-ratanya berapa, kita copy aja ya. Nah, sekarang harga rata-ratanya adalah
584,17. Nih kalau kita cek lagi 167 ya, berarti nggak bulat memang. Nah sekarang yang kita pakai berapa nih? Yang kita pakai langsung aja 60.000, harganya yang di sini. Berarti totalnya adalah kuantitas dikalikan dengan harganya. Nah persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya tinggal kurangin aja nih, 75.000 dikurangi 60.000 dengan harga segini. Lalu totalnya berarti 15.000 dikali 584, yaitu 8.762.000. Sekarang kita ke bulan ketiga, bulan Maret. Bulan Maret itu pembeliannya sini ya 73.000. Lalu pemakaiannya ini 75.000. Nanti di sini menambah, nah di sini ya. Lalu harga rata-ratanya berapa? Sama kayak tadi. Sekarang yang terpakai adalah 75.000. Lalu harganya adalah ini. Lalu totalnya adalah 75.000 dikali nih 41.686.790. Yang menjadi persediaan akhir tinggal dikurangin aja nih, 88.000 dikurangi 75.000, 13.000. Harganya pakai harga rata-rata. Nah, lalu di sini totalnya 13.000 kali ini 7.225.710. Sekarang di bulan keempat pembeliannya adalah 100.000, pemakaiannya adalah nih 99.000. Lalu di sini kita update dulu saldonya. Lalu kita cari dulu harga rata-ratanya. Nah, berarti pemakaiannya sekarang 99.000, lalu dikali dengan harganya ambil yang di sini, totalnya 99.000 dikalikan 506. Persediaan akhirnya 113.000 dikurangi 99.000. Nah, harganya ambil yang di sini. Lalu totalnya 14.000 dikali 506. Sekarang bulan kelima. Bulan kelima dilakukan pembelian sebanyak 103.000. Lalu pemakaian sebanyak ini 105.000. Lalu kita update saldo persediaan dulu. Kita cari harga rata-rata kembali. Sekarang pemakaiannya berarti langsung aja 105.000 menggunakan harga ini, harga rata-rata ya. Lalu totalnya 105.000 dikali 589. Nah di sini persediaan akhirnya 117.000 dikurangi 105.000 dengan harga rata-rata ini, di totalnya 12.000 dikali 589 sekian. Nah sekarang bulan terakhir, bulan ke-6, ada pembelian sebanyak ini ya 111.000. Lalu harganya 650, totalnya 72.150.000. Pemakaiannya ini ya 108.000. Kita update dulu saldonya. Lalu kita cari harga rata-ratanya. Nah, sekarang pemakaiannya adalah 108.000. Lalu harganya pakai yang di sini.
Nah, ini totalnya ini dan ini. Nah, sekarang saldonya berapa? Persediaan akhir bahan bakunya 123.000 dikurangi 108.000 dengan harga ini, berarti totalnya adalah 15.000 dikali ini, 9.660.443. Nah, ini kita jumlahkan totalnya. Ya. Pembelian 504.000, pemakaian 501.000, saldo akhirnya yang ini. Nah, sekarang kita bikin anggaran persediaan bahan bakunya. Kita copy aja dari yang sebelumnya, kita unhide terlebih dahulu. Nah, ini ya. Sekarang metodenya adalah average. Oke, sekarang persediaan akhirnya untuk bulan Januari di sini ya, persediaan akhirnya 10.000 ini. Harganya segitu. Kita hapus dulu ya biar nggak keliru mana yang udah kita kerjakan, mana yang belum. Lalu di bulan Februari kita punya persediaan akhir, ini dia bulan Februari nih 15.000 harga rata-ratanya yang ini. Lalu untuk bulan Maret ini dia di sini. Lalu bulan April di sini persediaan akhirnya. Lalu bulan Mei di sini, dan bulan Juni ada di sini. Sekarang kita cek bener nggak kuantitasnya akan sama, mau pakai metode average, LIFO ataupun FIFO. Ini kita ini dulu ya, hide dulu. Ini kita hide dulu. Oke, tadi kan FIFO udah sama ya dengan LIFO. Sekarang kita cek nih. Oke, kita cek ya. Di sini 10.000, di sini juga 10.000, lalu di sini 15.000, kuantitasnya akan sama, harganya yang beda. 13.000 akan sama dengan 13.000, 14.000 akan sama dengan 14.000, 12.000 akan sama dengan 12.000, 15.000 akan sama dengan 15.000. Dan kita udah tahu nih harganya, karena harganya adalah harga average-nya atau harga rata-ratanya. Kalau di sini ada beberapa yang kita kasih bintang karena harga persediaan akhirnya berbeda-beda. Nah, bintang ini kita kasih aja keterangan di sini. Lihat kartu persediaan. Nah, seperti itu untuk mengindikasikan bahwa harganya ada perbedaan. Kalau yang metode FIFO itu harganya sama ya, karena kebetulan, ini hanya kebetulan ya, kebetulan di metode FIFO ini persediaan akhirnya selalu satu harga saja yang tersedia. Kalau misalnya dia ada dalam satu bulan itu ada 2 harga yang tersedia, kita bikin juga kayak LIFO tadi, kita kasih bintang saja untuk bagian harganya. Oke, itu untuk membuat, kita balik ke materi ya, ini sudah. Itu untuk membuat anggaran persediaan bahan baku. Nah, ini jawabannya tadi metode FIFO, ini metode LIFO, ini anggaran persediaan bahan baku, ini kartu persediaan bahan baku metode average, ini adalah anggaran persediaan bahan baku metode average. Sekarang kita ke anggaran bahan baku yang terakhir, yaitu anggaran biaya bahan baku.